Halo teman-teman, salam Amare. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, ajaib, wow, berluar biasa. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai pembelajaran IPS. Nah, teman-teman, sebelum itu saya mau memperkenalkan diri saya. Ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka kita kenalan dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan nomor NIM 2500603064. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan menurut pendapat saya mengenai kondisi pembelajaran IPS di SD saat ini. Nah, teman-teman, menurut pendapat saya, kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini sudah mulai berkembang ke arah yang lebih baik. Beberapa guru sudah menggunakan metode pembelajaran yang aktif seperti berdiskusi, tanya jawab, dan penggunaan media digital. Nah, hal ini membuat siswa menjadi lebih tertarik dalam belajar. Namun, masih ada juga pembelajaran yang bersifat hafalan dan berpusat pada guru. Nah, akibatnya siswa kurang aktif dan kurang memahami makna materi IPS dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, oleh karena itu, pembelajaran IPS masih perlu ditingkatkan agar lebih inovatif dan menarik. Nah, menurut pendapat saya, kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini sudah mulai berkembang ya ke arah yang sangat-sangat baik. Hal ini terlihat dari beberapa guru yang sudah menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif, sepertinya berdiskusi, tanya jawab, dan penggunaan media pembelajaran yang seperti video dan gambar. Contohnya, misalnya saat belajar tentang lingkungan, guru tidak hanya menjelaskan dari buku, tetapi juga mengajak siswa untuk mengamati lingkungan di sekitar sekolah. Nah, teman-teman, siswa juga diminta untuk melihat kebersihan kelas, halaman, atau selokan. Nah, dengan cara ini, siswa akan menjadi lebih paham dan terlibat langsung. Namun, masih ada juga pembelajaran yang hanya berfokus pada hafalan, seperti menghafal nama pahlawan atau daerah tanpa memahami maknanya. Contohnya, siswa hanya diminta menghafal tanpa tahu perjuangan tokoh tersebut. Nah, teman-teman, jadi menurut saya pembelajaran IPS sudah cukup baik, tetapi masih perlu dibuat lebih aktif dan tidak hanya menghafal. Yang kedua, relevansi materi IPS dengan kehidupan nyata siswa. Nah, teman-teman, menurut pendapat saya, materi IPS sangat relevan dengan kehidupan nyata siswa. Banyak materi yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Sepertinya nih keluarga, lingkungan, kegiatan ekonomi, dan juga interaksi sosial. Nah, teman-teman, akan tetapi relevansi tersebut akan terasa jika guru mampu mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa. Nah, jika hanya diajarkan secara teori, siswa juga akan sulit untuk memahami. Nah, oleh karena itu teman-teman, pembelajaran IPS sebaiknya disampaikan secara kontekstual agar lebih mudah untuk dipahami. Contohnya, materi tentang
keluarga. Nah, siswa bisa tuh untuk menceritakan peran seorang ayah, ibu dan dirinya di rumah. Nah, materi tentang kegiatan ekonomi, siswa juga bisa untuk melihat bahwa orang tua mereka bekerja atau beraktivitas jual beli warung. Nah, materi tentang lingkungan, siswa bisa menjaga kebersihan sekolah dan juga rumah. Namun, jika guru hanya menjelaskan secara teori, siswa akan sulit untuk memahami pembelajaran yang mereka sampaikan. Contoh lain, jika guru menjelaskan kegiatan ekonomi tanpa contoh, siswa akan bingung nih. Tapi jika guru bertanya kepada siswanya secara langsung, siapa yang pernah membeli jajanan di kantin? Nah, maka siswa akan langsung paham karena apa? Ya karena pengalaman mereka. Jadi, materi IPS sangat dekat dengan kehidupan siswa. Tinggal bagaimana lagi guru untuk mengaitkannya dengan keadaan siswa. Nah, yang ketiga, kemampuan guru SD. Nah, dalam mengembangkan pembelajaran IPS, menurut pendapat saya, guru SD saat ini sudah cukup mampu untuk mengembangkan pembelajaran IPS yang menarik dan bermakna. Hal ini terlihat dari penggunaan media pembelajaran seperti gambar, video, dan juga metode kerja kelompok. Namun, masih ada beberapa guru yang belum maksimal. Karena apa? Ya karena keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan, dan juga kurangnya kreativitas. Nah, oleh karena itu teman-teman, guru perlu untuk terus meningkatkan kemampuan siswa dan inovasi dalam mengajar. Nah, contohnya guru menggunakan metode video pembelajaran tentang kehidupan masyarakat. Nah, guru juga membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi. Guru memberikan tugas presentasi yang sederhana. Nah, namun belum semua guru bisa untuk memaksimalkan itu. Contohnya, masih ada guru yang hanya menjelaskan dari buku tanpa menggunakan media. Nah, hal ini akan membuat siswa cepat bosan ya teman-teman, dan bahkan juga kurang untuk memahami materi. Nah, jadi guru sebenarnya sudah berkembang, akan tetapi masih perlu untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan siswa. Nah, menggunakan suatu metode yaitu menggunakan metode teknologi. Nah, yang keempat, tantangan pembelajaran IPS di era digital. Nah, teman-teman, menurut pendapat saya, pembelajaran IPS di era digital sangatlah berpotensi untuk menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah penggunaan gadget. Nah, yang dimana siswa itu terlalu berlebihan sehingga mereka lebih tertarik bermain daripada belajar ya teman-teman. Nah, selain itu banyak juga informasi di internet membuat siswa untuk sulit membedakan informasi yang benar dan juga informasi yang salah. Nah, di sisi lain, tidak semua guru mampu untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Namun, era digital juga memberikan peluang besar seperti akses informasi yang luas dan juga media pembelajaran yang lebih menarik. Nah, teman-teman, kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini sudah mulai berkembang ke arah yang lebih baik ya teman-teman. Nah, hal ini terlihat dari beberapa guru yang sudah menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif seperti berdiskusi kelompok, tanya jawab, dan penggunaan media pembelajaran seperti video dan gambar. Contohnya nih teman-teman, misalnya saat belajar tentang lingkungan,
guru tidak hanya menjelaskan dari buku, tetapi juga mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar sekolah. Nah, siswa juga diminta melihat kebersihan kelas, halaman, atau selokan. Nah, kesimpulan dari video yang saya buat, menurut pendapat saya, pembelajaran IPS di SD sangatlah penting karena membantu siswa untuk memahami kehidupan sosial di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, guru harus mampu membuat pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.